Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Malam belumlah larut. Jam dinding menunjukkan angka 10:05. Pada saat itu, sebuah keluarga pada suatu rumah sudah terlihat lelap. Cuaca yang dingin disertai gerimis membuat tidur mereka semakin lelap. Mereka tidak tahu, pada saat itu ada sebentuk asap tipis mengepul masuk ke dalam rumah. Asap itu masuk melalui celah-celah pintu dan jendela. Asap itu membumbung, meliuk-liuk, lalu semakin lama berkumpul dan membentuk satu sosok. Sosok itu hanya terlihat sebentar, lalu terbang dan menghilang di saka utama rumah itu. Seorang perempuan muda yang sedang tidur di rumah itu terlihat tidak tenang. Beberapa kali ia menggeliat dan menutup hidungnya. Hingga pada akhirnya ia pun terbangun. Rupanya dia mencium aroma yang membuat perutnya mual. Tidak seberapa lama, lelaki di sampingnya ikut terbangun. Mereka sama-sama mencium aroma yang tidak sedap. Mas, bau apa ini mas? Baunya anyir, busuk kayak bangkai. Ucap perempuan muda itu sambil mengendus. Si lelaki yang juga mencium aroma busuk itu lantas turun dari ranjang dan diikuti perempuan tersebut. Mereka berkeliling dari sudut ke sudut, berharap menemukan sumber bau busuk itu. Bahkan sampai kulkas pun mereka buka. Siapa tahu ada simpanan daging atau apapun yang membusuk. Tidak lupa mereka menengok kamar anak mereka. Kedua anak mereka masih tampak lelap, tidak terganggu dengan bau yang sangat menyengat itu. Beberapa saat mereka mencari-cari sumber bau busuk itu, namun hingga ke sudut-sudut sempit, ternyata tidak mereka temukan juga. Bau busuk itu masih menyengat. Aromanya yang sedikit anyir membuat perut mereka seperti bergolak. Yang pada akhirnya mereka menyerah. Minyak wangi menjadi penangkal di malam itu. Mereka baru saja kembali terlelap ketika dari kamar sebelah, anak-anak mereka terdengar menjerit-jerit sembari menangis. Tanpa pikir panjang, kedua orang tua mereka pun berlarian. Di kamar itu mereka melihat Dika dan Dina. Anak mereka tengah menangis sesenggukan. Dika, Dina, kalian kenapa? Sang ayah bertanya cemas, sementara sang ibu sibuk menenangkan mereka berdua. Tangis itu belum mereda. Mereka memeluk ibu dan ayah mereka. Kedua orang tua mereka hanya saling pandang, tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ada batu di kamar ini ya. Si Ragil, Dina, yang pertama melapor. Sementara Dika menambahkan kalau batu tersebut sangat menyeramkan. Terlihat ada kapas di kedua matanya. Si ayah mengerutkan dahi. Ia pandangi istrinya. Istrinya menggelengkan kepala. Tanda ia sendiri tidak tahu yang dimaksud oleh anak-anaknya.
Kedua anak itu tetap saja menangis, meski kedua orang tuanya meyakinkan kalau tidak ada apa-apa di dalam kamar. Mereka tetap memeluk erat ayah dan ibu mereka, menandakan bahwa memang ada sesuatu yang menakuti anak-anak itu. Tidak mau berdebat, akhirnya kedua orang tua itu ikut tidur di kamar anak-anak mereka. Barulah kedua anak itu merasa tenang. Mereka pun kemudian kembali terlelap. Begitupun orang tua mereka. Meski bau busuk itu masih menyengat, terbawa rasa kantuk, mereka pun tetap terlelap. Sementara itu, dari cermin lemari pakaian, terlihat samar-samar sosok pocong sedang berdiri di sudut kamar. Sebuah kendaraan bak terbuka terparkir di depan sebuah rumah. Tampak penghuni rumah itu sedang mengeluarkan barang, lalu menatanya di kendaraan. Mereka terlihat terburu-buru. Barang yang mereka naikkan terkesan asal naik. Setelah dirasa penuh, kendaraan itu pun pergi. Begitulah seterusnya, hingga barang-barang yang tersisa tinggal sedikit. Para penghuni rumah itu tidak menampakkan raut yang bahagia. Bahkan ada rasa panik atau sesuatu yang membuat mereka seperti sangat diburu-buru untuk meninggalkan rumah. Entah mungkin karena masa kontraknya telah berakhir, atau mereka mencari kontrakan lain, ataukah ada sebab lain. Yang jelas setelah beberapa kali barang-barang mereka diangkut menggunakan mobil minibus, mereka pun segera pergi menyusul kendaraan bak terbuka di depannya. Para tetangga yang membantu ikut melepas kepergian mereka. Kendaraan bak terbuka yang diikuti sebuah mobil di belakangnya itu pun berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu lebih kecil dari rumah sebelumnya. Namun meski begitu, memiliki halaman yang lebih luas. Dari mobil itu turunlah seorang laki-laki tinggi berwajah tampan, disusul seorang perempuan cantik bersama kedua anaknya. Tidak membuang waktu, mereka segera disibukkan kembali dengan menatap barang-barang dari rumah sebelumnya. Sementara kedua anak mereka hanya duduk-duduk sambil mengamati kedua orang tuanya yang sedang sibuk. Tidak berbeda dengan suami istri yang sedang sibuk menata barang itu, pengemudi yang membawa kendaraan bak terbuka itu pun tidak kalah sibuk. Rupanya dia adalah saudara sepupu sang suami yang mobilnya disewa untuk mengangkut barang-barang. Hampir 2 jam lebih mereka menata barang di dalam rumah. Peluh yang berjatuhan tidak mereka hiraukan. Mereka bekerja cepat agar segera selesai dan baru kemudian bisa bersantai. Benar saja, setelah barang-barang tertata, meski dengan asal-asalan, mereka pun beristirahat. Mereka terlihat santai dengan makan minum bersama-sama. Ada perasaan lega pada keluarga itu. Mereka bisa tertawa lepas setelah sebelumnya seperti mengejar waktu. Mas, gangguan itu datang sejak kapan, Mas? Lelaki yang menyopiri bak terbuka bertanya di sela-sela mereka makan. Si lelaki yang tadi mengendarai mobil minibus menjawab kalau keluarganya mengalami gangguan mistis sejak 6 bulan yang lalu. Selama itu dia sudah menemui orang pintar maupun Pak Kiai untuk diminta tolong buat mengusir. Tapi gangguan itu selalu datang. Dan karena kasihan dengan anak-anak yang ketakutan, untuk sementara, dia memilih pindah dulu. Mereka sejenak terdiam, melanjutkan makan siang mereka. Tidak seberapa lama perut mereka pun telah penuh terisi. Sebatang rokok pun terculut, lalu obrolan kembali mengalir. Mungkin sosok itu kiriman, Mas. Ada yang tidak suka sama jenengan atau keluarga. Laki-laki bernama Aris itu mencoba menebak. Lalu lanjutnya, coba Mas ingat-ingat punya masalah sama orang. Bisa saja orang itu lalu mengirim guna-guna. Mungkin teman kantor ada yang merasa tersaingi, Mas. Kali ini Nindya, sang istri pun menimpali. Widi mencoba mengingat kalau ada orang yang memusuhinya. Tapi selama ini semua baik-baik saja. Dia tidak merasa ada teman kerja atau tetangga yang bersikap aneh.
Saat mereka sedang fokus membicarakan masalah yang sedang menimpa, tiba-tiba terdengar nada dering dari handphone milik Widi. Widi membuka handphonenya, rupanya ada pesan masuk. Widi tidak tahu siapa yang telah mengirim. Ia coba hubungi nomor yang mengirim pesan barusan, namun nomor itu tidak menjawab. Bahkan ketika beberapa kali Widi menelepon, nomor itu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Ada apa, Mas? Kamu kok tampak cemas begitu? Tanya Nindya ikut cemas. Nin, apa yang dikatakan Aris mungkin benar. Ada orang yang sengaja mengirim gangguan untuk keluarga kita. Kamu lihat pesan ini. Urusan kita belum selesai. Urusan apa coba? Aku tidak merasa memiliki masalah dengan orang. Mereka pun terhanyut dengan pikiran masing-masing. Badut, saat itu mereka belum mengerti apa yang Dika dan Dina maksud dengan badut. Mereka mengira Dika dan Dina terbawa mimpi setelah menonton film tentang badut. Rupanya yang anak mereka katakan dengan badut adalah sosok pocong. Angan itu pun melayang, menerobos kembali ke beberapa bulan yang lalu. Dika, Dina, kalian ini sampai ketakutan begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian takut? Dengan didampingi suaminya, Nindya bertanya pada dua anaknya. Ketika malam berikutnya kedua anaknya kembali menangis. Jawaban yang sama terlontar kompak seperti malam sebelumnya. Mereka melihat badut. Jawaban itu tentu saja tidak masuk akal bagi Widi. Sejenak Widi berpikir keras. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kejadian itu bermula saat ia dan istrinya mencium satu aroma yang tidak sedap. Ia mengira aroma itu berasal dari bangkai tikus. Ingatan Widi seperti disegarkan kembali. Beberapa saat setelah aroma itu muncul, kedua anaknya seperti ketakutan karena melihat badut. Adakah hubungan antara aroma tidak sedap itu dengan badut yang kedua anaknya katakan? Suatu malam, hanya 2 hari berselang dari terakhir Dika dan Dina melihat badut, aroma tidak sedap itu pun kembali muncul. Kali ini aroma itu lebih pekat dari hari sebelumnya, berbau busuk menyengat seperti anyir darah. Mas, bau busuk itu muncul lagi. Mas sudah periksa ke atap? Siapa tahu ada bangkai tikus atau kucing. Ucap Nindya dengan nada khawatir. Widi menjelaskan kalau sudah dicari sumber bau tersebut, namun tidaklah menemukan apapun. Bau busuk itu pun masih menyengat, meskipun sudah disemprot dengan pengharum ruangan sekalipun. Tentu saja mereka tidur dengan menahan bau itu. Jangankan nyenyak, perut tidak mual pun sudah bagus. Sementara bau busuk itu membuat Nindya gusar. Sedianya ia akan pergi ke teras sebentar untuk menghirup udara segar. Ia pun membuka mata. Ia lihat suaminya masih mencoba untuk tidur. Nindya tahu suaminya hanya berusaha mencoba, tapi tidak benar-benar bisa tidur. Saat itulah dalam sekilas pandang, Nindya mengawasi pintu itu, tapi pintu itu diam. Dalam hatinya tiba-tiba timbul perasaan resah. Adakah tadi ia salah lihat, ataukah pintu itu memang benar-benar bergerak? Nindya mengesampingkan perasaan itu. Ia benar-benar akan mencari udara segar di teras. Ia pun mengajak sang suami dengan menggoyang-goyang tubuh suaminya. Aku ngantuk, Nin, ucap Widi sambil menggeliat. Akhirnya, Nindya pun beranjak dari tempat tidurnya. Ia sudah berjalan dan akan melewati pintu, ketika tiba-tiba pintu kamarnya menutup dengan keras.
Pintu itu terbanting hingga menimbulkan suara berdentum. Nindya pun melonjak kaget. Widi yang sebelumnya hanya menggeliat ikut terkejut dengan suara itu. Ia pun bangun. Di sana ia melihat istrinya sedang berlari dengan posisi gemetaran. Widi turun dari ranjang lalu mendekati istrinya. Mas, bukan aku yang menutup pintunya, Mas. Demi Allah, Mas. Pas aku mau keluar kamar, di depan kamar kita, aku lihat pocong, Mas. Lalu pintunya menutup dengan keras, Mas. Dan tangis Nindya pun pecah. Ia peluk suaminya. Tangisnya tidak akan tumpah kalau Nindya tidak melihat sosok mengerikan itu. Kenyataannya, di depannya berdiri, sosok itu tiba-tiba muncul. Lalu pintu pun menutup. Widi berusaha menenangkan istrinya. Ia belai rambut istrinya, lalu diajaknya duduk. Tapi tangis itu tetap belum usai. Tangis Nindya semakin menjadi. Ada perasaan gentar juga di hati Widi. Pocong. Barusan Nindya mengatakan pocong. Hampir 6 tahun mereka tinggal di rumah itu. Baru kali ini dia mengatakan melihat pocong. Namun ia berusaha meyakinkan bahwa apa yang dilihat istrinya barusan adalah ilusi belaka. Meski sebenarnya dalam hati, Widi pun gemetar andai pocong itu benar-benar memang masuk ke rumah ini. Ya sudah, kalau begitu kita keluar bersama. Aku khawatir sama anak-anak kita. Mereka pun berjingkat dengan perasaan was-was. Mereka takut andai pocong itu tiba-tiba menampakkan dirinya kembali. Namun setelah Widi dan istrinya periksa keadaan rumah, ternyata semua aman. Bau busuk itu juga perlahan hilang. Kedua anak mereka juga terlihat tidur dengan lelap. Widi dan istrinya pun lega. Mereka pun kembali ke kamar. Malam itu pun mereka lalui dengan tenang. Pagi menyingsing dengan indah. Gema azan subuh berkumandang menyejukkan suasana hati. Mereka pun bergegas mengambil air wudhu. Mereka tunaikan kewajiban mereka. Satu hal membuat Widi tercengang. Ia melihat di sekitaran lantai rumahnya terdapat bercak-bercak coklat. Bercak itu ia yakini sebagai tanah yang mengering. Bahkan ada beberapa yang terlihat seperti butiran. Widi mengamati butiran itu. Ia pun menjumputnya. Menggunakan jemarinya ia memilih butiran itu. Semakin tercenganglah ia. Benar, butiran itu adalah butiran tanah. Ia teringat jenis tanah seperti itu sering ia lihat di kuburan. Berdebar hati Widi. Widi menjum tanah itu, dan seketika itu pula perutnya terasa mual. Tanah itu berbau sangat busuk. Nin, sini bentar. Coba kamu lihat ini. Ada apa, Mas? Widi menyodorkan pilihan tanah itu ke hidung Nindya. Seketika itu pula perut Nindya merasa mual. Ia pandangi pilihan itu, lalu bertanya dengan raut heran. Itu apa, Mas? Kok baunya busuk banget? Widi menjawab dengan dugaannya bahwa kemungkinan pocong yang dilihat semalam memanglah benar. Karena tanah berbau busuk itu merupakan tanah yang ada di tubuh sosok pocong. Mereka pun seakan tersadar, rumah mereka telah dimasuki pocong. Badut yang Dika dan Dina lihat sebenarnya adalah pocong. Mengapa makhluk itu bisa berada di sini? Mas, kita harus panggil Pak Kiai, Mas. Atau Mbah Kaum mungkin bisa bantu kita. Nindya berujar. Widi mengangguk. Hari itu juga sebelum berangkat kerja, ia akan sowan ke rumah Mbah Kaum, sesepuh kampungnya. Seakan ia yakin ada yang sedang tidak beres. Tapi entah apa itu.
Dihadiri oleh beberapa tetangga, dipimpin oleh Mbah Kaum, doa bersama pun dipanjatkan. Harapannya adalah apapun makhluk jahat yang berada di rumah itu bisa diusir dan tidak kembali lagi. Hingga beberapa hari setelah doa bersama itu, keadaan telah kembali normal. Bau busuk tidak lagi tercium. Badut yang disebut-sebut oleh kedua anak Widi dan Nindya pun tidak lagi mengganggu. Dika dan Nina tidak tahu bahwa sosok yang mereka sebut badut itu sebenarnya adalah hantu pocong. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.